Kamu tidak bisa membangunkannya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Itulah kata-kata yang diucapkan Anita Turner kepada petugas darurat pada pagi hari tanggal 7 Mei 2011. Pacar putranya, seorang remaja berusia 17 tahun bernama Emily Longley, tergeletak tak bergerak di tempat tidur. Saat tim medis tiba di rumah keluarga Turner di Bournemouth, Inggris, semuanya sudah terlambat. Emily telah tiada, tidak ada obat-obatan dalam tubuhnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas, hanya seorang gadis muda yang cantik yang tak akan pernah membuka matanya kembali. Di belahan dunia lain di Selandia Baru, sebuah telepon berdering di tengah malam. Saat Mark Longley mengangkatnya, dunianya runtuh dalam 6 kata yang menghancurkan, "Maaf, putrimu Emily telah meninggal." Namun Emily tidak sekadar meninggal, dia diburu. Dan pelakunya adalah orang yang mengaku mencintainya. Oke, inilah kisah tragis tentang Emily Longley. Namun sebelum menyimak informasi lebih lengkap, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Serta admin juga pengen tahu dari mana aja sih yang nonton video ini. Oke, langsung saja tulis di kolom komentar. Panggilan darurat ke nomor 911 masuk tak lama setelah pukul 9 pagi. "Ini pacar anak saya, dia tidak bangun." Suara Anita Turner terdengar terlalu tenang untuk seseorang yang sedang melaporkan kemungkinan tragedi. Saat para medis tiba di kawasan Elite Queen's Park di Bournemouth, mereka menemukan Emily Longley sudah tak bernyawa. Tubuhnya dingin saat disentuh. Dia telah meninggal selama beberapa jam. Pemeriksaan awal nggak menunjukkan banyak petunjuk, nggak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas, nggak ada penjelasan langsung mengapa seorang remaja sehat tidak bisa bangun. Hanya ada satu hal yang tampak aneh, kalung di lehernya yang terlihat terlalu ketat. Around her neck. Anything around her neck? Oh, that necklace. No, she's got a necklace very tight. Sejak awal ada sesuatu yang terasa janggal. Lubang pintu di kamar tidur, seorang pemuda dengan tas yang sudah dikemas dan paspor di sakunya, serta orang tua yang ceritanya tak sepenuhnya cocok tentang kapan mereka menemukan tubuh Emily. Dan tentu saja ada Elliot Turner, pacar Emily yang berusia 20 tahun. Sikapnya tidak mencerminkan duka atau keterkejutan, hanya kesombongan seseorang yang merasa dirinya tak tersentuh. "Apa yang terjadi?" tanya polisi. "Kami bertengkar," jawabnya. "Dia menyerangku, jadi aku mencekik lehernya selama beberapa detik, lalu aku keluar dari kamar. Saat kembali kami pergi tidur. Dia pasti meninggal dalam tidurnya." Penjelasan itu langsung menimbulkan kecurigaan. Remaja sehat tidak begitu saja meninggal dalam tidurnya. Saat penyelidikan semakin dalam, sesuatu yang mengerikan terungkap. Di halaman Facebook Emily 2 hari sebelum kematiannya, dia menulis, "Aku punya seorang penguntit." Penyelidikan baru saja dimulai, tapi sudah jelas ini bukan kecelakaan. Ini adalah pemburuan tersembunyi di balik tembok kekayaan, hak istimewa, dan kesombongan seorang pemuda yang merasa berkuasa atas hidup orang lain. Emily Longley lahir di London pada 22 Februari 1994 dari pasangan Mark dan Caroline Longley. Sejak lahir, kecantikannya menarik perhatian, mata biru cerah dan rambut pirang alami yang suatu hari nanti akan membuatnya bercita-cita jadi model. 2 tahun setelah Emily lahir, keluarganya menyambut seorang anak perempuan lagi, Hannah namanya. Nah, kedua saudari itu memiliki ikatan yang sangat erat hingga hari-hari terakhir Emily. Saat Emily berusia 10 tahun, keluarganya membuat keputusan besar. Hidup di London terlalu sulit bagi Emily yang sensitif dan rentan, yang juga berjuang melawan gangguan makan serta masalah emosional. Mereka pun pindah ke Auckland, Selandia Baru, berharap bisa memulai hidup baru. Di sana, Emily berkembang. Dia menjadi pribadi yang penuh kasih, ceria, dan memiliki selera humor yang gelap, mirip dengan ayahnya. Mark dan Emily memiliki hubungan istimewa. Mereka bisa tertawa bersama saat orang lain mungkin nggak memahami lelucon mereka. Mark kemudian berkata, "Aku hidup dengan kenangan indah tentangnya, tapi itu juga menyedihkan karena kini aku hanya memiliki kenangan tentang putriku yang masih remaja." Emily tumbuh menjadi seorang gadis muda yang menarik perhatian banyak orang. Dia bermimpi menjadi model dan orang-orang di sekitarnya percaya dia mampu mewujudkannya. Hidupnya berubah pada tahun 2010 saat dia mengunjungi kakek neneknya di Bournemouth selama liburan Natal. Dia jatuh cinta dengan Broken Hearts College dan semua kesempatan yang ditawarkannya. Selandia Baru mungkin telah menjadi rumahnya, tapi kini dia yakin ingin kembali ke Inggris. Mark mengenang, "Ketika Emily menginginkan sesuatu, kita hanya bisa mengikutinya, tak ada yang bisa menghentikannya."
Nah, dengan restu namun juga kekhawatiran dari orang tuanya, Emily memulai hidup baru di pesisir selatan Inggris. Dia mendaftar di Brockenhurst College, bekerja paruh waktu di Topshop, dan merasakan kebebasan masa muda. Dia berusia 17 tahun, cantik dan penuh semangat, serta memiliki dunia di hadapannya. Namun pada Desember 2010, Emily bertemu dengan seseorang yang akan menghancurkan segalanya. Namanya Elliot Turner. Elliot Turner lahir dalam kehidupan penuh kemewahan sebagai putra seorang pengusaha perhiasan kaya, Lee Turner, dan istrinya yang berasal dari Indonesia, Anita. Sejak kecil, Elliot mendapatkan apapun yang dia inginkan. Orang tuanya nggak pernah menolak permintaannya, menciptakan seorang anak manja yang tumbuh menjadi sosok dengan kepribadian berbahaya di balik fasad kekayaan dan status sosialnya. Dia mengendarai Mini Cooper yang dibelikan oleh kakek neneknya, tinggal di rumah mewah milik orang tuanya, dan tak pernah perlu bekerja untuk mendapatkan apapun. It's just spoiled rotten and allowed to indulge these fantasies and never told no. Di klub malam dan bar di Bournemouth, Elliot menciptakan persona yang telah dia rancang dengan hati-hati. Seorang playboy flamboyan, seorang gangster, seseorang yang ingin dikenal semua orang. Di media sosial dia menyebut dirinya Scarface dan God. Teman-temannya secara mengejek menjulukinya All Talk Turner karena dia tak pernah berhenti membual. Dia mengelilingi dirinya dengan sekelompok pemuda kaya yang disebut The Firm, menghamburkan uang untuk botol vodka mahal dan ruang VIP. Dia membuat telah tidur dengan bintang reality show dan mengklaim pernah menjalani rehabilitasi karena kecanduan. Semua hanya pencitraan, hanya omong kosong. Namun di balik penampilan luar yang dangkal ini, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Seorang pria yang sangat kekanak-kanakan, manipulatif, pencemburu, dan penuh kekerasan. Dia selalu membawa palu dan sesumbar akan menggunakannya jika ada yang menentangnya. Dia tidak bisa menerima penolakan. Very obsessive, very jealous, very possessive and control. Pada tahun 2008, di usia 16 tahun, Elliot sudah menerima peringatan dari polisi atas tindakan pelecehan setelah memborbardir mantan pacarnya dengan pesan-pesan saat hubungan mereka berakhir. Teman-temannya kemudian mengungkapkan bahwa dia pernah bicara tentang keinginannya untuk memburu gadis itu dengan bantal. Inilah sosok asli Elliot Turner, seorang pria yang merasa dirinya berhak atas segalanya, penuh obsesi, dan memiliki kecenderungan kekerasan. Pada Desember 2010, pandangannya tertuju pada Emily Longley. Mereka bertemu di sebuah klub malam. Emily begitu cantik, tropi sempurna untuk melengkapi citra dirinya sebagai seorang playboy sukses. Bagi Emily, yang saat itu berusia 16 tahun dan jauh dari rumah, Elliot tampak menarik, mungkin memberinya sekilas gambaran tentang kehidupan kelas atas yang penuh gemerlap. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, nggak butuh waktu lama hingga mereka saling menyatakan cinta. Namun, kisah indah ini akan segera runtuh. Ini adalah jebakan klasik seorang narsistik, sebuah siklus manipulatif yang oleh para ahli disebut sebagai love bombing, devaluasi, dan pembuangan. Awalnya Elliot membanjiri Emily dengan kasih sayang yang berlebihan, serta janji-janji cinta yang besar. Semua ini dirancang untuk membuat Emily jatuh hati dan terikat secara emosional. Namun, begitu Elliot merasa telah menguasainya, topengnya mulai lepas. Pujian berubah menjadi hinaan, kasih sayang berubah menjadi kontrol, apa yang tampak seperti gairah ternyata hanyalah obsesi untuk memiliki. Fondasi kekerasan yang semakin meningkat pun mulai terbentuk dan pada akhirnya akan berujung pada kematian. Hanya dalam hitungan bulan setelah mereka berpacaran, Elliot sudah mengontrol cara berpakaian Emily. Dia memanggilnya dengan kata-kata kasar, memperlakukannya dengan buruk secara fisik, mencekik lehernya, bahkan memukulnya di depan umum. Dia masuk ke akun media sosial Emily, berpura-pura menjadi dirinya untuk memutuskan hubungan dengan teman-teman pria. Bahkan dia menjauhkan Emily dari teman-teman perempuannya. Setiap kali dia melakukan kekerasan, dia akan meminta maaf hanya untuk mengulanginya lagi dengan tingkat kekejaman yang lebih tinggi. Dia juga selalu menyalahkan Emily atas tindakannya, membuatnya merasa bersalah dan mempertanyakan kewarasannya sendiri. Dia berulang kali mengancam akan memburunya, bahkan di depan saksi tanpa rasa malu ataupun ragu. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan hubungan mereka, Emily pernah menulis catatan yang memilukan pada Elliot. "Aku mencintaimu, jangan pernah berkata akan memburuku, berhentilah membicarakan mantan pacarmu, jangan terlalu agresif, bersikap lebih tenang, itu jauh lebih menarik dan tidak menakutkan.
Ya, itu sebenarnya adalah saran yang sangat baik bagi siapapun. Namun si Elliot ini nggak bisa berubah. Sifat narsistik dan obsesinya untuk mengendalikan sudah tertanam terlalu dalam. Setelah kembali ke Inggris, Emily melakukan apa yang telah direncanakannya. Dia mengakhiri hubungannya dengan Elliot Turner. Reaksi Elliot sangat meledak-ledak, dipenuhi rasa cemburu dan sikap merasa berhak. Dia tidak bisa menerima penolakan. Bagi Elliot, Emily bukanlah individu dengan kebebasan memilih, tapi miliknya, sesuatu yang dapat dikendalikan sepenuhnya. He seemed to treat her like just a Facebook. Emily mencoba melanjutkan hidup. Dia berkencan dengan pria lain, bahkan sempat berhubungan dengan teman Elliot, Luke Ashford, sebuah pengkhianatan yang tak bisa Elliot terima. Namun si Elliot ini nggak mau melepaskannya. Dia terus memantau media sosial Emily dengan menggunakan kata sandi yang telah dia dapatkan selama mereka masih bersama. Setiap kali Emily mengatur pertemuan dengan pria lain, Elliot akan muncul untuk mengintimidasi mereka. Suatu ketika, dia mendatangi seorang pria bernama Els Powell yang sedang dekat dengan Emily dengan membawa palu seraya memperingatkannya untuk menjauhi pacarnya. Tak lama setelahnya, Elliot terlihat duduk di dalam mobilnya menghantam kemudi dengan kemarahan yang meluap-luap. Ironisnya, selama masih bersama Emily, Elliot sendiri telah tidur dengan 3 wanita lain. Sifat posesifnya bukanlah tanda cinta, melainkan obsesi akan sebuah kendali. Namun obsesinya semakin berbahaya. Suatu malam dia bercanda pada teman-temannya bahwa dia telah memburu Emily dengan palu dan membuang mayatnya ke semak-semak. Saat mereka terlihat terkejut, dia tertawa dan berkata bahwa itu hanya lelucon. Nah, temannya Tom Crow bahkan ikut bergurau tentang ide membakar tubuh Emily atau mencekiknya. Mereka memperlakukan pembunuhan seperti permainan. Beberapa hari kemudian, Elliot benar-benar mengubah fantasi itu menjadi kenyataan. Pada 6 Mei 2011, Emily keluar bersama teman-temannya ke cafe Shore. Elliot yang masih memantau media sosialnya tahu persis di mana menemukannya. Saat tiba di sana, dia langsung meluapkan amarah karena pakaian yang dikenakan Emily, celana pendek, bra, dan rompi kecil. Sebagai catatan, bahkan dalam suatu hubungan, seseorang nggak punya hak untuk mengatur pakaian pasangannya. Namun Elliot bahkan bukan pacarnya lagi. Pertengkaran semakin memanas hingga Emily melemparkan minumannya ke wajah Elliot. Dipermalukan dan semakin marah, Elliot mulai mengancam Emily di depan umum. Teman-temannya mendengarnya berkata, "Aku akan memburuhnya, aku akan masuk penjara karenanya, dan aku akan tetap menjadi milioner. Aku bisa menjalani 10 tahun penjara dan itu nggak akan menggangguku sama sekali." Nggak cukup sampai di sana, dia bahkan mengirim pesan pada ibunya, "Aku akan memburu Emily." Nah, saat Emily pergi meninggalkan tempat itu untuk menghindari malam yang telah hancur, Elliot menguntitnya. Terlepas dari semua yang telah terjadi, dia berhasil membujuk Emily untuk datang ke rumah orang tuanya untuk bicara. Mungkin Emily berpikir bahwa keberadaan orang tua Elliot akan membuatnya aman, namun itu adalah kesalahan fatal. Elliot, Emily, dan Tom Crow tiba di rumah keluarga Turner bersama-sama. Saat mereka sampai, Elliot dan Emily masuk ke dalam, sementara Tom menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, Elliot keluar dengan menekan palunya ke dada Tom. Dia meminta Tom masuk dan memburu Emily, namun Tom menolak. Gak lama setelah itu, Emily berusaha mengunci pintu rumah agar Elliot nggak bisa masuk kembali. Namun, pria seberat 82 kg itu dengan mudah mengalahkannya dan memaksa masuk. Seorang tetangga yang lewat mendengar Tom mengungkapkan kekhawatiran bahwa Elliot mungkin akan memburu Emily, tapi nggak ada yang melakukan apapun. Tom akhirnya pulang dengan taksi, meninggalkan Emily seorang diri dalam rumah bersama Elliot. Nah, di dalam rumah, Elliot memaksa Emily ke tempat tidur. Terjadilah perkelahian yang hebat. Bekas riasan yang terhapus di pakaian Elliot dan spray tempat tidur menjadi bukti kuat tentang apa yang terjadi malam itu. Bukti forensik kemudian menunjukkan bahwa Elliot membekap Emily dengan bantal. Ketika itu tak cukup untuk menghabisi nyawanya, dia membalikan tubuh Emily dan mencekiknya dengan kedua tangannya. Emily pun berjuang untuk hidupnya. Pembuluh darah di wajah dan kelopak matanya pecah saat dia berusaha keras untuk bernapas. Namun Elliot nggak berhenti. Dia terus mencengkeramnya hingga Emily kehilangan nyawanya, memenuhi ancaman yang telah berkali-kali dia ucapkan sebelumnya. Setelahnya Elliot mengambil paspornya dan mulai mengemasi barang-barangnya, berniat melarikan diri ke Spanyol. Dia bahkan menulis surat pengakuan kepada ibunya, namun dia berubah pikiran.
Dia yakin bisa menciptakan cerita untuk menutupi kejahatannya. Dia menyimpan surat itu di saku jaketnya dan kembali tidur di samping tubuh gadis yang baru saja dia buru. Keesokan paginya, Elliot Turner bangun dan berangkat kerja meninggalkan jasad Emily di tempat tidurnya. Beberapa jam kemudian, ibunya Anita masuk ke kamar untuk membangunkan Emily. Namun saat menemukan Emily nggak merespons, Anita tidak segera menghubungi layanan darurat. Sebaliknya, keluarganya menghabiskan hampir 1 jam untuk berkomunikasi satu sama lain sebelum akhirnya menelepon 911. Just tell me what's happened there. Maybe there's a little... My son's friend staying with us. This morning, I tried to wake both of them up, but the girl didn't wake up. Nada suara Anita nggak terdengar cemas dan dia juga tidak berusaha untuk memastikan apakah Emily masih bernapas. Wake her up, I don't know what it is. I need you to pull back the duvet for me and just look to see if you can see any signs of breathing. I tried to hold the tap. Ketika para medis tiba sekitar pukul 9 pagi, satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menyatakan bahwa Emily telah meninggal. Sementara itu di Selandia Baru, Mark Longley menerima kabar tragis itu di tengah malam. Dia nggak ingin mempercayainya. Dalam kepanikan, dia langsung menelpon ibunya di Inggris. Saat sang ibu mengangkat telepon, dia histeris. Seorang petugas kepolisian akhirnya mengambil alih panggilan dan mengonfirmasi hal yang tak terbayangkan. Mark segera bergegas ke Inggris, masih berharap bahwa ini semua hanyalah kesalahan. Sesampainya di sana, dia pergi langsung dari bandara ke kamar mayat. I went to the room and she just looked like she was asleep. Yeah, I thought she's going to open her eyes in a minute and just say boo to me, and then she's going to laugh at this big trick that it still took a long time to sink in. Pada awalnya penyebab kematian Emily membingungkan. Polisi memberitahu Mark bahwa putrinya meninggal dalam tidurnya, penjelasan yang aneh bagi seorang gadis remaja yang sehat. Hasil autopsi pun tidak memberikan jawaban yang jelas, tidak dapat menentukan penyebab pasti kematian Emily. Salah satu ahli forensik sempat menduga bahwa kematiannya disebabkan oleh kekuatan fisik, tapi tak ada cukup bukti untuk memastikan. Toxicology report came back about a week later and that ruled out drugs. Namun seiring berjalannya waktu, setiap rumor mulai terbantahkan. There was talk of her taking drugs. There was a lot of speculation about that. Sementara itu, Elliot Turner sempat diperiksa oleh polisi tapi kemudian dibebaskan. Dia mengklaim bahwa Emily menyerangnya lebih dulu dan dia hanya menahan lehernya selama beberapa detik sebelum mereka akhirnya tidur. Elliot bersikeras bahwa dia terkejut saat menemukan Emily telah meninggal dunia keesokan paginya. Namun terlepas dari kesedihannya yang diklaim itu, Elliot malah mengunggah foto Emily di Facebook dan terus berpesta. Bahkan dia pernah berkata, "Cewek gue mati, aku bebas lagi sekarang." Pertama-tama, menyebut Bird untuk pacar adalah sesuatu yang sangat tidak pantas. Kedua, Emily bukan lagi pacarnya. Ketiga, dia sendiri yang mengamuk saat Emily meninggalkannya. Kejujuran pria ini benar-benar menjijikan. Saat penyidik mulai menggali lebih dalam, mereka pun menemukan bukti mengerikan secara daring. 2 hari sebelum kematiannya, Emily sempat menulis di Facebook, "Aku punya seorang penguntit." Polisi mulai mencurigai bahwa keluarga Turner menyembunyikan sesuatu. Bahkan, rekaman CCTV terakhir menunjukkan bahwa Emily dan Elliot sudah tak lagi bersama. Jadi mengapa Emily menghabiskan malam di rumahnya? Apakah itu benar-benar keinginannya sendiri? Rekaman menunjukkan Lee Longley tiba di klub tapi tidak bersama Elliot Turner. Mereka datang secara terpisah, jelas bukan pasangan yang bahagia. Dalam langkah berani, polisi memutuskan untuk menyadap rumah keluarga Turner. Apa yang mereka rekam sungguh mengejutkan. Elliot mengakui perbuatannya pada orang tuanya. They picked up just hours and hours and hours of conversation and confession. Ayahnya, Lee Turner, terdengar mengakui kesalahan putranya, sementara ibunya, Anita, justru mengatakan bahwa itu bukan salah Elliot. Bahkan di saat seperti itu, mereka masih enggak menetapkan batasan. Bagi mereka, apapun yang dilakukan Elliot tetap bisa diterima. Lebih buruk lagi, mereka terlibat dalam upaya melindungi anak mereka dari penjara. Saat polisi sedang mengumpulkan bukti dari rumah mereka, Lee Turner meminta izin untuk mengambil obat penting dari dalam. Namun, begitu berada di dalam rumah, dia dan Anita malah mengambil serta menghancurkan surat pengakuan Elliot.
Rekaman juga menangkap Anita yang berusaha membenarkan tindakan mereka, sementara Lee tampak berjuang dengan rasa bersalahnya. Keluarga ini juga kedapatan merencanakan perubahan dalam pernyataan mereka terkait keterlambatan panggilan darurat dan penghilangan barang bukti dari tempat kejadian. Penyelidikan masih berlangsung terhadap komputer Elliot, menangkap pencarian tentang kematian akibat pencekikan, serta cara menghindari hukuman atas kejahatan. Gak lama kemudian, Elliot Turner ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan, sementara itu kedua orang tuanya dituntut karena menghalangi proses hukum. Persidangan Elliot Turner dimulai pada Mei 2012. Di pengadilan, jaksa penuntut menggambarkan sosok Elliot dengan jelas. Pria muda yang cemburu, manja, dan menghabisi nyawa mantan pacarnya karena tak bisa menerima penolakan. Tim pembela Elliot bergantian menggunakan 3 strategi, mengklaim bahwa itu adalah bela diri, menyatakan penyesalan, dan di saat lain sepenuhnya menyangkal perbuatannya. Dia bersikeras bahwa Emily menyerangnya lebih dulu, memaksanya untuk menahan lehernya sejenak sebelum mereka tidur. Namun, bukti yang ada terlalu kuat. Juri mendengar tentang riwayat ancaman Elliot, sikapnya yang posesif, serta rekaman percakapannya dengan kedua orang tuanya setelah pembunuhan itu terjadi. Namun yang paling mengerikan dari semua itu adalah nggak adanya rasa penyesalan. Saat seorang pengacara menanyakan kepadanya mengapa dia nggak terlihat sedih atas kematian Emily, Elliot menjawab dengan dingin, "Ya, itu sudah setahun yang lalu." Seluruh ruang sidang terkejut, terdengar suara orang-orang terengah-engah. Di saat itu, sifat aslinya terlihat jelas, seorang bocah kaya raya yang merasa berhak atas segalanya. Bahkan setelah ditangkap, dia masih percaya bahwa ayahnya bisa mengeluarkannya dan dia akan mengadakan pesta besar untuk merayakan kebebasannya. He just didn't believe that he was going to go down for his crime. Putusan juri sudah bulat bersalah. Pada 22 Mei 2012, Hakim Linda Dobbs menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Elliot Turner dengan masa tahanan minimum 16 tahun sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Dalam pernyataannya, Hakim menggambarkan Elliot sebagai sosok yang arogan dan manipulatif. Lee dan Anita Turner juga dinyatakan bersalah karena menghalangi proses hukum dan masing-masing dijatuhi hukuman 27 bulan penjara. Namun mereka hanya menjalani setengah dari masa tahanan mereka sebelum dibebaskan. Kalian tahu kenapa? Ya, karena mereka kaya raya. Bahkan di dalam penjara, Elliot tetap tidak menunjukkan penyesalan. Pada 2013, muncul laporan bahwa dia menghias selnya dengan foto Emily dan membanggakan surat dari penggemar perempuan yang percaya pada ketidakbersalahannya. Tingkah lakunya ini membuat narapidana lain marah. Beberapa di antaranya menyerangnya berulang kali hingga akhirnya dia harus dipindahkan ke bagian lain dalam penjara. Sudah 14 tahun berlalu sejak nyawa Emily Longley direnggut secara tragis. Dia tidak pernah sempat mewujudkan mimpinya menjadi model sukses. Dia tidak pernah sempat menonton Piala Dunia Rugby bersama ayahnya. Dia tidak pernah sempat tumbuh menjadi perempuan hebat yang sedang dia perjuangkan. Ayahnya, Mark Longley, menyalurkan kesedihannya dengan menjadi duta White Ribbon, berkampanye melawan kekerasan terhadap perempuan. Nah, dari kasus Emily, dia menyadari betapa pentingnya mengenali dan menanggapi kekerasan sejak dini sebelum semuanya berujung pada tragedi. Karena orang-orang di sekitarnya sulit membicarakan tragedi ini, Mark membuat seri podcast tentang pengalamannya menghadapi kematian. Dia berkata, sementara itu, keluarga Turner dikucilkan oleh komunitas mereka. Setelah dibebaskan, Lee dan Anita masih tinggal di rumah tempat Emily dibunuh, sedangkan Elliot Turner tetap di penjara. Dia pernah mencoba mengajukan banding tapi ditolak. Dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada 2028, meskipun banyak orang berharap permohonannya ditolak karena dia masih dianggap berbahaya. Mark, Hannah, dan Caroline kini hidup dengan luka yang tak pernah sembuh, mengetahui bahwa Emily diambil oleh seorang monster yang tidak melihatnya sebagai manusia yang bisa dicintai, melainkan sebagai benda yang harus dikendalikan.
Kisah Emily mengingatkan kita bahwa kekerasan dalam hubungan dan pengendalian atau kontrol secara paksa bukan sekadar masalah hubungan, tapi pola berbahaya yang bisa berujung pada kematian. Ya, inilah akhir dari video Post JXD kali ini ya guys. Bagaimana tanggapan kalian terhadap kasus ini? Langsung saja tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Akhir kata gue Eka, sampai jumpa di video selanjutnya.